Mari sama-sama kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita masuk ke dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat 14. Kita akan baca 14 ayat hari ini. Kita akan cepat saja. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Itu ayat yang ke-7. Kemudian ayat yang ke-8 berubah. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia, yaitu Yesus, dan di dalam kamu, yaitu kita semua yang menjadi pendengar. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Kemudian ayat 9 berkata begini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat yang ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat yang ke-11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ayat yang ke-12, aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Yohanes menulis ke berbagai golongan. Hai anak-anak, katakan sama-sama anak-anak. Anak-anak, aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak. Katakan bapak-bapak, bapak-bapak. Karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai apa saudara? Orang-orang muda. Katakan sama-sama orang-orang muda. Orang-orang muda ya. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak. Diulang lagi. Karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak. Karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Tuhan, kami berdoa biarlah hari ini Tuhan tidak ada yang Instagraman, Facebookan, tetapi benar-benar kami bisa fokus sehingga kami menjadi tanah yang baik dan kami tidak dicuri oleh iblis seperti tanah yang di pinggir jalan, tetapi kami menjadi tanah yang subur. Di dalam nama Yesus yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, saya mau berbicara tentang Injil dan perbedaan yang ada. Saudara, akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi di sekeliling saudara. Saudara kalau lihat TV, saudara lihat Facebook, saudara baca koran, baca majalah. Banyak hal yang terjadi yang memperuncing diskriminasi, rasisme, atau perbedaan dalam berbagai rupa di sekeliling kita. Iya atau iya saudara? Saudara bisa dengar tentang apa yang terjadi kontroversi tentang calon gubernur DKI Jakarta dengan Pak Ahok. Dan karena dia etnis Tionghoa. Dan juga begitu banyak macam yang terjadi tentang gereja, tentang kubu dari Muslim yang A dan Muslim yang B dan yang lain-lain. Begitu banyak perbedaan yang terjadi. Tapi sebelumnya saya masuk ke situ, nanti kita akan belajar bagaimana firman Tuhan bersikap tentang hal ini. Karena problem ini ternyata bukan cuma problem yang terjadi saat ini, tetapi zaman dulu 2000 tahun yang lalu problem ini sudah ada. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia dikelilingi dengan perbedaan. Dan kita tidak suka untuk masuk ke dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Saudara. Nah terus terang saya punya anak, saudara 3. Yang pertama Jonathan, umur 13 tahun. Saya kalau begini kan memperagakan tingginya. Dia tingginya tinggi sekali saudara ya. Umur 13 sudah hampir sesaya. Dan umur 8 Jet. Dan yang terakhir Jane. Si Jane ini kan sekarang dia sudah ngerti saudara. Dia bisa ngomong Jawa, dia bisa ngomong bahasa Indonesia, dia juga bisa ngomong Inggris. Dia sekolah di international school. Nah dia tahu kalau dia ngomong Inggris itu dia tahu orang yang bisa diajakin ngomong Inggris siapa. Terus dia tahu orang yang bisa diajakin ngomong bahasa Indonesia siapa. Dan dia juga tahu orang yang bisa diajakin ngomong Jawa itu siapa. Saudara. Masih umur 3 saudara. Waktu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya main masak-masakan sama dia. Saudara saya bisa loh main masak-masakan begitu ya saudara ya. Jadi kita main masak-masakan sama dia, dia siapkan gitu. Dia siapkan, ini ya Pak tehnya gitu saudara. Ngomong sama saya gitu ya. Tapi habis itu, English please, this is the tea sir. Wah dia bisa saudara, dia bisa ngasihin gitu saudara ya. Terus saya minum teh, diajarin sama dia jentiknya harus keluar gitu saudara ya. Kalau minum teh itu seperti ini loh saudara ya. Dan yang lain-lain. Terus
Terus dia campur-campur, ada yang Inggris, ada yang Indonesia gitu saudara, karena dia tahu saya bisa dua-duanya gitu. Terus udah gitu dia ngomong, ini Pak makanannya gitu. Saya suruh pura-pura makan, nudel-nudelan begitu saudara. Habis itu saya ngomong, makasih Mbak gitu, saya bilang gitu kan sama dia. Dia bilang, aku bukan Mbak, aku Miss. Dia bilang gitu saudara. Dia tuh bisa bilang, kalau aku ini jangan dipanggil Mbak, aku ini Miss. My name is Miss Jane. Dia bilang begitu saudara. Waduh, lucu sekali. Nah, dari kecil anak saya saja bisa tahu siapa yang dia harus panggil Om, atau siapa yang harus dia panggil Pak, siapa yang dia harus panggil Miss, Mister, atau Mbak, ya kan? Atau Mas. Dia tahu saudara. Kalau terus terang di dalam kehidupan kita ini punya prejudis sendiri-sendiri. Makanya saya harus hati-hati dengan anak saya, karena saya nggak mau anak saya grow up menjadi seorang yang rasis. Terus terang, meskipun Sarah itu sangat sensitif, tetapi setiap kita mempunyai stereotypical, dia berbeda dengan saya. Saudara lihat kan, kadang-kadang kita sendiri punya stereotypical yang seperti itu. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, saya keliling naik sepeda di daerah Duku Kupang ini saudara. Saya masih ingat waktu itu kita dalam kesulitan ekonomi, saya minta sepeda yang BMX yang keren. Tapi sama papa saya dibelikan sepeda mini yang ada keranjangnya depannya gitu saudara ya. Aduh kayaknya gimana, tapi ya sudahlah saya naik sepeda begitu saudara ya. Naik sepeda, saya lagi naik sepeda, tiba-tiba ketemu sama anak-anak yang deket-deket kampung situ. Terus singkek gitu saudara. Saya dilempari kerikil gitu saudara. Saya nggak ngerti apa itu saudara, dari kecil memang seperti itu saudara. Saya nggak ngerti saudara. Nah kalau saudara lihat di dalam kehidupan kita, perbedaan selalu ada saudara. Dan bahkan kita kalau saudara lihat punya stereotypical. Orang Chinese pun mereka juga rasis saudara. Chinese yang ngomong Guangdong sama Chinese yang ngomong Hokkien. Hokkien sama Guangdong sama ya saudara ya. Chinese yang ngomong terus gini, Chinese yang ngomong Y and Eke gitu saudara ya. Itu beda gitu saudara ya. Saya dulu waktu mau kawin sama Novi gitu, itu orang Chinese Toto. Yang sana juga bilang, itu Holland Spreken, kamu udah tahu, nanti nggak cocok. Mereka ngomongnya Y sama Eke. Kalau kita kan ngomong Wo sama Ni gitu saudara ya. Nah, ini belum tentu cocok. Belum lagi, showmu apa? Show naga. Itu Michael itu shownya kelinci. Gak cocok kon saudara ya. Engkau repot saudara. Nah seperti itu. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada saudara. Bahkan di dalam gereja saudara bisa melihat kadang-kadang pelayanan. Ada yang orang Jawa, ada orang Batak, orang yang Jawa Surabaya. Itu kalau ngomong seperti mau berantem kan saudara. Ya apa sih? Loh, ini ada apa gitu ya. Orang yang alus-alus, orang Jawa Tengah, ora apa-apa gitu ya saudara ya. Yang satunya, mau ngajakin berantem. Atau apalagi orang Madura, atau mungkin orang Maluku. Kalau orang Papua gitu saudara. Jadi ini merupakan hal yang sangat relevan tapi jarang dibicarakan di dalam gereja. Iya atau ya saudara? Ya, karena saat ini saudara melihat bahwa rasisme, diskriminasi, perbedaan, keanekaragaman ini menjadi masalah saudara. Bahkan kalau saudara lihat perang karena suku itu di mana-mana saudara. Perang karena warna kulit di mana-mana. Perbedaan dan tembok yang dibangun karena apa saudara? Bahasa, bangsa, suku menjadi masalah besar. Gak cuman hanya di Indonesia, di Amerika pun. Saya masih ingat saya main basket. Terus ada orang hitam yang jalan sama, hey what's up Ching, you wanna play basketball? You should eat noodle. Dia bilang begitu saudara. Kamu mestinya makan bakmi aja daripada kamu main basketball sama saya. Dia bilang begitu sama saya. Dibilang Ching, waduh saya ini jadi korban di mana-mana saudara ya. Tapi itulah dunia. Nah saudara, ternyata problem itu gak cuman hanya terjadi di Indonesia, di hidup saudara. Belum lagi kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia. Sekarang yang menjadi topik adalah pribumi atau non pribumi. Boleh gak memimpin? Muslim, pemimpinnya Muslim dan non Muslim. Ini semua sensitif. Tetapi saya mau membicarakan ini sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mau ngomong apa? Ternyata saudara, waktu Rasul Yohanes menulis ini, dia menulis kepada siapa saudara? Jemaat di Asia Kecil yaitu Efesus. Dan dia menulis dengan hanya 303 kosakata di dalam 3 kitab. 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Biasanya orang kalau menulis surat 5.000 kosakata. Dia cuma 300 kosakata.
Dia berbicara sebagai bapak, sebagai engkong, sebagai kakek, sebagai eyang. Dia mau bicara sama anak-anaknya. Karena itu bahasanya selalu anak-anakku, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia berbicara kepada gereja. Dan dia sedang berbicara bukan gereja kepada dunia, tetapi gereja kepada orang-orang yang ada di dalam gereja. Karena ternyata rasisme, diskriminasi itu juga terjadi di dalam gereja saat itu. Dan saat ini Rasul Yohanes ingin berbicara tentang hal ini. Karena beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa semua yang ada di dalam gereja ini berbicara mengenai koinonia. Katakan sama-sama koinonia. Koinonia yang artinya persahabatan, persekutuan. Saudara masih ingat saudara ya? Kalau saudara miss, saudara bisa cek di YouTube atau beli DVD-nya saudara ya. Ini sudah 3 minggu, ini minggu yang keempat. Nah hari ini kita langsung masuk aja. Di 1 Yohanes 2 ayat 7 dan 8 dikatakan begini saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Saudara masih ingat gak saya pernah khotbah ini saudara? Your focus will determine your reality. Fokus saudara, pusat perhatian saudara akan menentukan realitas saudara. Masih ingat perintah lamanya ini kan ada seorang ahli Taurat nanya sama Yesus. Hukum mana yang paling terpenting? Terus Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu dan segenap jiwamu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah yang lama. Jadi itu sudah the golden rule. Orang pasti tahu tentang perintah itu. Tapi kemudian ayat 8 dibilang gini. Kita baca ayat 8, 1, 2, 3. Namun, apa saudara? Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Perintah baru apa sih yang dimaksudkan itu? Oh, ternyata ada perintah baru. Yohanes menunjuk kepada perintah baru yang Yesus katakan. Saudara, by the way, Yohanes menulis ini kira-kira 55 tahun setelah Yesus naik ke surga. 55 tahun, jadi udah cukup lama. Tetapi Yohanes masih ingat apa kata-kata Yesus. Mau tahu kata-katanya? Nah ini saudara, saya juga pernah khotbah tentang hal ini. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, saudara. Ini loh perintahnya, perintah baru ini saudara. Nah, waktu Yesus memberikan perintah baru, Yesus belum mati. Yesus belum disalib, dia belum bangkit, Roh Kudus belum turun. Saat itu perintah ini perintah yang bagus. Baik gak saudara? Baik. Saya udah pernah khotbah tentang ini, fokusnya beda ya kan saudara. Tetapi susah gak dilakukan? Susah gak dilakukan? Susah. Susah saudara. Tetapi Yohanes mengingatkan kita di 1 Yohanes 2 tadi dibilang begini saudara. Ayat yang ke-8 kita baca. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata apa saudara? Benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Telah itu artinya sudah. Sudah itu sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Dan dikatakan telah di sini. Itu artinya sudah. Katakan sama-sama sudah. Sudah. Artinya sudah terjadi apa belum? Sudah. Begini saudara. Dulu Yesus ngomong dia belum mati. Dia belum disalib. Dia belum bangkit. Roh Kudus belum turun. Tetapi sekarang kubur Yesus sudah kosong. Dia sudah berkata, sudah selesai. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati yang merupakan jaminan buat kita semua bahwa dosa kita sudah diampuni. Dan dia juga mengutus Roh Kudus
Kalau dulu hadirat Tuhan itu tinggalnya di bait Allah. Kita harus pergi ke sana dengan segala upacara-upacaranya. Tetapi sekarang Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin, saudara. Artinya Yesus di mana? Saudara, saya mau nanya, Yesus di mana? Di mana, saudara? Yesus di dalam kita. Dia bukan di surga, yes dia di surga, tetapi secara roh dia ada di dalam kita. Amin, saudara. Artinya Yesus gak cuma hanya memberikan perintah, tetapi dia juga tinggal di dalam kita. Ternyata benar, di dalam dia dan di dalam kamu. Katakan di dalam saya. Katakan di dalam kamu. Katakan pada kanan kirimu, di dalam kamu. Amin, saudara. Artinya dia memampukan saudara. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara dimampukan. Kalau saudara nggak bisa mengasihi, saudara akan dimampukan untuk bisa mengasihi. Kalau saudara nggak bisa berubah, saudara akan dimampukan berubah bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Sebab kegelapan sedang lenyap, tetapi terang yang benar telah bercahaya. Karena itu bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Artinya Tuhan itu sudah memberikan terang di sini. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini luar biasa, saudara. Jadi saudara harus ngerti ini. Sekali lagi saya akan mengingatkan minggu yang ketiga. Ini kalau saudara nggak ikutan 1, 2, 3 cukup bingung, tetapi jangan takut, nanti saya akan kembalikan kepada saudara. Ini adalah buah dari hubungan, bukan syarat keselamatan. Bukan untuk mempertahankan keselamatan yang kita punya, makanya aku harus melakukan ini supaya Tuhan tetap senang. No, kita percaya, kita beriman, kita menerima dia, maka saudara diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Barang siapa yang percaya dan menerima Kristus, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, dalam koinonia, dalam hubungan, saya punya banyak teman yang dulu nakal, dulu dugem terus, dulu suka kehidupan malam, tetapi waktu dia mengenal Kristus, saya nggak pernah ngomong sama dia, kamu nggak usah, kamu jangan gitu lagi ya. Saya nggak pernah ngomong gitu, karena kalau saya ngomong gitu, dia akhirnya tidak melakukan itu karena sungkan sama saya. Halo? Nanti dia nggak dugem karena nggak enak rek sama Pak Pendeta, nanti ditanya-tanyai, aku sih dugem ya apa? Saya nggak pernah ngomong itu, tetapi saya selalu mengingatkan akan Yesus, saya mengingatkan akan Yesus mengasihi mereka. Selama beberapa bulan kemudian, waktu mereka mengenal Kristus, justru mengenal bahwa Tuhan begitu baik, tiba-tiba dia ngomong sendiri sama saya, Pak, Pastor, bro, kan ada macam-macam ya umurnya, kenapa ya saya kok bisa gak kepingin ngerokok lagi ya? Tak coba, kok jadi ini ampang. Saya bilang gitu, oh puji Tuhan, kenapa ya Pak ya? Kok ada yang berubah? Yang berubah itu dari dalamnya. Karena semakin dia mengerti firman, semakin dia baca renungan, semakin dia sadar akan Tuhan mengasihi dia, semakin dia berubah dan keinginan-keinginannya pun berubah. Yang setuju katakan amin. Terus yang satu lagi, aku ini kalau dibawa untuk servis ini loh Pak, ya inilah, ini loh, apa customer lah apa gitu. Ya apa sama saudaraku segala macam, kok lama-lama aku kok males yo. Aduh males banget gitu, kayak ini bukan tempatku, akhirnya tak suruh stafku aja lah. Aku sudah males kayak gitu-gitu. Kenapa ya? Padahal dulu yo aku senang, itu kehidupanku. Kenapa ya? Karena buah hubungan. Yang setuju katakan amin? Ya, berubah dengan sendirinya nggak ada yang maksa. Karena itu saudara bergaul dengan Tuhan. Karena saudara bergaul dengan Tuhan maka saudara makin lama makin mirip Kristus. Saudara tidak lagi hidup di dalam kegelapan tetapi berjalan di dalam terang. Halo? Saudara nangkep ini saudara ya? Jadi jangan gagal paham. Ini bukan usaha saudara untuk mempertahankan, no. Tetapi waktu saudara berhubungan, ini adalah tanda persahabatan. Semakin saudara bersahabat dengan Kristus, biarlah pengampunan yang saudara terima, pemulihan yang saudara terima, kesembuhan yang saudara terima, itu menyemangati hubungan kita dengan Tuhan. Semakin, kok bisa ya Tuhan? Aduh, kok begitu baik dalam hidupku. Semakin kita merenungkan kebaikan Tuhan, semakin saudara berubah dari dalam keluar. Amin saudara. Bukan dengan peraturan,
Bukan dengan jangan begini, jangan begitu, atau harus ini dan harus itu. Tetapi dengan sendirinya ada sesuatu yang natural keluar, saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, ini adalah buah hubungan. Nah, kemudian ini saya akan berikan saudara pelajarannya, oke? 1 Yohanes 2 ayat 9 dibilang begini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Tetapi, ayo baca yang merah, 1, 2, 3. Tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kamu ngomong kamu ini punya koinonia dengan Kristus. Tetapi kamu benci sama orang lain. Kamu gak suka. Kamu rasis. Kamu diskriminasi. Kamu membeda-bedakan. Diskriminasi itu macam-macam, saudara. Ada yang seksis. Seksis itu apa? Perempuan laki-laki. Kaya miskin. Orangnya kulitnya ini. Kita kan punya stereotypical. Wah, Cina Medan wis ngono iku. Nah. Atau kalau enggak, wah, orang NTT, ya segitu itu. Nah, saudara. Orang apa? Pontianak. Wah, saudara. Membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara, saya mau kasih ini apa? Definisi benci. Saudara, kata-katanya saya ajarkan 3 kata Yunani. Mau saudara ya? Belajar kata 3 kata. Well, saudara nggak bisa nggak mau karena saya sudah bikin, saudara. Ya, yang pertama adalah miseo. Itu membenci, miseo. Mirip bahasa Korea, miseo gitu saudara. Atau miso soup gitu saudara. Miseo gitu ya. Mirip. Benci itu hate atau jijik, dites gitu saudara. Tapi itu kan gini saudara. Saudara kalau benci ya. Saudara berusaha keras, orang itu celaka pokoknya. Aku benci gitu saudara. Atau kalau enggak saudara bisa gini. Oh tak doa no, kon kapok kon yo ditangkap polisi rasa no, wes syukur kapokmu kapan. Pernah dengar itu ya? Rasa no kon yo. Nah itu benci juga. Tetapi miseo ini ngomongin ada yang ketiga, saudara. Yang ketiga ini bisa ditampilkan di tengah. Loveless. Terus yang ini tidak menghargai. Saudara pernah nggak gini? Wes gak ngurus. Pernah? Gak peduli wes, pokoknya gak cedek-cedek, dia gak nyakiti aku gak nyakiti dia, gak ngurus. Itu tidak menghargai, saudara. Wow. Kalau kamu miseo orang, gara-gara apa? Mungkin saudara satu pelayanan, satunya menyinggung saudara, saudara perasaannya halus, dia ngomongnya ceplas-ceplos gitu saudara ya. Satunya sensitif, satunya kurang sensitif. Ini ngomongin di gereja, bukan dunia. Karena begitu gampang orang kita mengasihi dunia. Ayo, pasar murah. Wow, semuanya langsung bergotong royong untuk pasar murah. Tetapi begitu saat ada clash antara pelayan Tuhan, disitulah kita ini bisa keluar sungute, saudara. Sweng, gitu kan. Benar atau benar saudara? Ya, miseo. Tidak menghargai. Dikatakan esteem less. Ini adalah kamu tetap ada di dalam kegelapan, saudara. Nah kakek Yohanes, saya bilang kakek Yohanes ya. Kakek Yohanes bilang kalau kamu bilang kamu bersahabat dengan Yesus, tapi kamu ada nggak suka dengan orang tertentu atau suku tertentu atau warna kulit tertentu, kamu nggak menghargai dia, terus kamu bilang aku nggak mau ngurus, aku tidak peduli. Ketidakpedulian, tidak mempedulikan, kamu itu ada di dalam kegelapan. Wow, saudara, susah loh ini, saudara. Nanti saya akan berikan, ya apa caranya pastor? Wong namanya nggak seneng ya. Masa aku disuruh pura-pura? Kan itu dari dalam, ya nggak saudara? Kalau pura-pura lah aku munafik lagi, repot, maju kena, mundur kena, iya atau ya? Ya kan? Tetapi kita akan belajar nanti gimana. Terus kemudian ayat yang ke-10, tadi ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 bilang gini, antidotnya, tadi kan miseo. Nah, kalau mengasihi, membenci miseo, mengasihi itu agapau. Saudara tahu bakpao? Bakpao. Agapau. Nah itu saudara ya, bakpao. Nah ini saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara.
Dibilang begitu. Nah ini agapao. Nah kalau tadi tidak menghargai, agapao itu artinya menghargai dengan tulus. Tidak peduli latar belakangnya dia apa, sukunya apa, dosanya apa, masalahnya apa, warna kulitnya apa, bau badannya gimana. Kita bisa menghargai dengan tulus. Saya akan kembali lagi ke sini nanti, tapi saya akan teruskan dulu. Saudara, saya percaya Paulus ingin mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menghargai orang lain. Saudara, setiap orang kalau bertingkah, kalau dia kelakuannya seperti itu, tahukah saudara, itu semua ada ceritanya. Halo, saudara tahu? Kamu kok bisa sombongnya seperti itu? Itu ada ceritanya. Halo. Kamu kok bisa mindernya seperti itu? Itu ada ceritanya. Iya gak saudara? Pasti ada backgroundnya. Kamu kok ngomongnya gak dipikir? Itu pasti ada ceritanya. Kamu kok begitu perasa? Itu pasti ada cerita di balik semuanya itu. Iya atau iya saudara? Iya kan saudara? Saudara identify dengan saya ya. Nah agapao mengajarkan kita hargain. Karena semua orang seperti itu pasti ada latar belakangnya. Kamu mau gak hargain latar belakangnya? Nanti saya akan, caranya gimana menghargai? Nanti saya akan masuk ke sana lagi. Terus kemudian dibilang begini saudara. Saya mau ambil yang ini saudara. Ada satu kata-kata lagi bahasa Yunani yang saya mau perlu jelaskan kepada saudara. Yang hitam saudara. Ya kita baca. 1, 2, 3 baca semuanya. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Bahasa Inggrisnya there is no cause for stumbling. Tidak ada sebab untuk kita ini kesandung gara-gara dia. Dia tidak menjadi batu sandungan. Bahasa aslinya adalah skandalon. Yang merupakan akar kata dari skandal. Saudara seringkali saya kan kalau ngomong-ngomong sama orang saya nggak mau ngaku dulu kalau saya pendeta. Karena kadang-kadang kan saya pengen kenal dia itu siapa. Kadang-kadang kalau saya ngomong pendeta langsung tiba-tiba ono pendeta rek, gak enak rek gitu saudara. Meso-meso ini kan jene semuanya itu enggak keluar kalau saya tahu di tengah-tengah mereka ada pendeta. Ups, sorry pak. Pakai minta maaf sama saya, emangnya saya tersinggung gitu saudara ya. Tapi kalau saya nggak ngomong pendeta, kenapa saudara? Saudara saya sering kali kalau ketemu selalu di dalam percakapan selalu gini. Kau ngerti? Orang gereja. Wah pelayanan tapi buajingan saudara. Pernah dengar? Wah ngene tapi munafik. Saudara pernah dengar seperti itu saudara? Ya, ini real saudara, ini real. Ya atau ya saudara? Ya, real. Kita sering sekali ketemu sama orang-orang seperti ini kan? Ya, saya nggak menyalahkan mereka. Kenapa? Karena kita ini penuh dengan skandal saudara. Kadang-kadang kita ini hidupnya benar-benar hidup dalam dua dunia. Kalau di gereja seperti malaikat, di luar seperti setan. Saya nggak tahu saudara ya. Tapi skandalon artinya cause and offense. Menimbulkan sakit hati, membangkitkan oposisi, bikin orang itu kecewa sama orang Kristen. Bahkan Mahatma Gandhi bilang begini, I like your Christ, but I hate your Christians. Saya suka Kristus, tapi saya nggak suka. Saya benci orang-orang Kristen. Dia bilang begitu, dia hampir jadi Kristen saudara. Tapi gara-gara kelakuan orang Kristen, dia nggak jadi orang Kristen. Nah skandalon saudara. Nah saya nemu sesuatu yang lebih interesting. Karena begini saudara, ada sebuah terjemahan Alkitab The Message. Dia bilang gini, it's the person who loves brothers and sisters who dwells in God's light and doesn't block the light from others. Saya terjemahkan. Ini adalah seseorang yang mengasihi saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan adalah orang yang tinggal di dalam terang dan tidak menghalangi terang Kristus itu bercahaya terhadap orang lain. Nangkap saudara? Ini saya ada sedikit ilustrasi saudara. Ini biasanya kalau saudara nonton video-video kita pasti akan pakai light ini saudara. Karena ini memberikan penerangan. Dia ngomong begini, kalau kamu bersekutu dengan Tuhan, kamu itu terang Tuhan ada bersama dengan kamu. Siapa yang percaya bahwa Yesus berkata, akulah terang dunia. Yang setuju katakan amin. Artinya kalau Yesus ada di dalam saudara, artinya terang Tuhan juga ada di dalam saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mengasihi saudara kita, terang itu nyata melalui hidup saudara.
Tetapi kalau saudara nggak ngurus, nggak peduli, miseo, apa yang terjadi? Saudara menutup terang Kristus sehingga orang yang semestinya mendapatkan terang tidak mendapatkan terang. Mereka tetap di dalam kegelapan. Padahal saudara banyak yang tahu bahwa dunia ini memerlukan terang. Saudara adalah harapan buat dunia ini. Yang setuju katakan amin. Kita kalau membenci seseorang, kita kalau rasis terhadap seseorang, kita kalau diskriminasi terhadap seseorang, kalau kita nggak peduli, nggak ngurus, miseo, aku nggak care sama dia, bukan mau menyakiti dia loh, belum sampai situ, tetapi nggak peduli, ketidakpedulian kita menghalangi terang Tuhan untuk bisa menerangi orang itu. Wow, saudara. Ini saya matikan dulu ya sebelum saya kepanasan, saudara ya. Gitu, saudara. Ini yang dikatakan, saudara. Terang itu terhambat. Terang itu jadinya tertutupi dengan kebencian kita. Bahkan dibilang begini, ayat yang ke-11. Barang siapa membenci, miseo, saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Dia sendiri lama-lama terang itu jadi nggak berefek apa-apa. Dalam hidup di dalam kegelapan dan dibilang apa saudara? Baca yang merah 1, 2, 3. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Sehingga dia nggak bisa tahu kebenaran. Sehingga saudara hidupnya penuh dengan kemarahan, suntuk, selalu pada marah. Padahal Tuhan itu sudah ada di dalam hidup orang tersebut. Yang setuju katakan amin. Kenapa kok bisa seperti ini? Saudara mendengar tentang hal ini. Saudara mungkin bilang, oke, pastor, oke. Aku mau gak hidup seperti itu. Saudara, seringkali kan kita hidup di dalam kebencian itu. Suami dan istri, mungkin saudara sempat ngomong satu dengan yang lain, menyakiti. Saudara maunya gak menyakiti. Tetapi karena gak sengaja marah, bete, lapar. Atau mungkin lagi kesulitan keuangan, saudara ngomong satu dengan yang lain. Itu menyakiti satu dengan yang lain. Sehingga saudara ilfeel, hilang feeling, saudara. Nggak peduli aku gak ngurus. Mungkin saudara ngomong sama saya, pastor belum kenal sama bojoku. Nek ketemu ambil bojoku, rasano baru tahu. Ngomongnya gitu kan saudara. Kamu belum tahu. Kamu nggak tahu perasaanku, sakit hati aku. Gitu saudara. Aduh sakit hati, diinjak-injak pastor. Gitu saudara misalnya. Tapi saudara hari ini saya mau memberikan solusi kepada saudara. Ada sebuah cerita juga. Rasul Paulus, ini cerita cepat aja ya saudara. Ini di Galatia 2 ayat 11-14. Semoga cerita ini bisa memberikan saudara sebuah pewahyuan. Gimana caranya untuk agapau? Yang pasti saudara gak bisa miseo, gak bisa benci kan. Tuhan pengen kita gak benci. Mungkin saudara juga setuju dengan saya gak mau hidup dalam kebencian. Tapi caranya gimana? Ya kan? Saudara mau menghargai orang lain, tetapi orang lain itu gak layak dihargai. Ya kan saudara? Saudara mau agapau tapi susah. Nah ini saudara, Galatia 2 ayat 11-14 ceritanya begini. Saya nggak usah baca, saudara tulis saja. Nanti di rumah saudara baca. Ini cerita klasik rasisme dan diskriminasi yang terjadi di Alkitab saudara. Waktu itu Rasul Petrus itu bosnya dari semua rasul. Dia lagi makan di Galatia. Dia makan sama orang-orang tidak bersunat. Nah ini kalau dulu ngomongnya bahasanya, kamu sunat nggak? Enggak, aku sunat, kamu bersunat. Ini kan enggak elok ngomong kayak begitu ya. Masa saya ngomong ketemu sama bapak siapa? Pak, bapak sunat. Gitu saudara kan enggak enak gitu. Terus aku gak sunat. Opo, kamu sunat tak? Gitu saudara kan. Mosok kayak gitu saudara. Tapi ini ceritanya seperti itu, oke? Jangan tanya saya kenapa, tapi itu ceritanya seperti itu. Petrus lagi makan sama orang-orang tidak bersunat. Terus dia makan makanan yang haram bagi orang yang bersunat. Ini orang-orang enggak bersunat. Jadi makan babi, makan udang, makan apa? Kepiting. Enggak boleh makan itu saudara. Dia lagi makan itu sama Paulus, sama Barnabas, sama murid-murid Yahudi yang lain bersama dengan orang Yunani dan orang Romawi. Makan. Tiba-tiba datanglah satu gerombolan dari Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus. Mereka adalah orang Kristen Yahudi tulen, tetapi masih mengikuti hukum Taurat. Tapi dia sudah selamat, tapi sangat rasis. Kalau ketemu sama orang Yunani tidak mau deket-deket saudara. Karena dia masih berpikir bahwa dia lebih spesial dari orang lain. Nah Petrus berusaha memenangkan orang itu memang.
Tetapi begitu dengar Yakobus datang bersama dengan teman-temannya dari Yerusalem. Tiba-tiba dari makan babi, makan kepiting, makan udang, tiba-tiba dia mandek. Terus dia berdiri, menjauhkan diri dari teman-temannya yang sedang makan, yang tidak bersunat tadi itu. Orang Yunani, orang Romawi. Paulus ada di situ. Nah, waktu Rasul Petrus pergi, Barnabas ngelihat, loh, areku lapo, kok gak jadi makan? Gitu saudara. Oh, dia ingat, oh iya, ada gerombolan dari Yakobus dari Yerusalem mau datang. Waduh, kalau gitu aku tak melok wis, nanti aku nggak didengarkan lagi. Dituduh yang enggak. Yes, aku tak melok Petrus wis. Petrus pergi, Barnabas pergi. Mereka ngumpul di ruang tamu, ini di ruang makan, saudara. Gara-gara Petrus dan Barnabas pergi, orang-orang Yahudi yang lain, wis ono babi di sini, ono udang di sini, gitu lagi makan. Loh, apa kok pergi? Gak jadi, saudara. Langsung ikut sama Petrus sama Barnabas. Paulus lihat itu semua, dia tahu. Paulus orang pintar, saudara. Langsung dia gebrak meja. Brek, kenapa kamu kok pergi? Aku tahu kenapa kamu pergi. Gara-gara siapa? Ini ada orang-orang datang kan? Orang-orang datang dari Yerusalem. Aku tahu mereka ini rasis. Mereka itu pasti menghakimi kamu toh. Kamu tahu nggak? Ini nggak benar kayak gini nih. Kita harus luruskan. Paulus marah waktu itu. Dia langsung mengingatkan, kamu tahu nggak? Kamu itu nggak spesial. Bukan spesial itu bukan gara-gara kamu orang Yahudi, kamu mengikuti hukum Taurat. Kita semua ini sama di dalam Yesus. Kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Kita ini dibenarkan hanya oleh karena kasih karunia dari Kristus saja. Yang setuju katakan amin. Paulus ngomong begini kenapa? Karena saudara dan saya ini termasuk orang-orang yang semestinya tidak boleh masuk. Tetapi karena Kristus kita semua dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Amin saudara. Nah ini yang terjadi. Nah kemudian Rasul Paulus menegur ngomong begini saudara. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus ngomong gitu sama Petrus. Kamu mesti bertobat. Saudara tahu Petrus ini rendah hati juga loh. Dia mau loh bertobat saudara. Kemudian ayat yang 19. Ini yang menjadi kunci saudara. Dia bilang begini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup. Tetapi baca yang merah sama-sama. 1, 2, 3. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah. Baca yang merah satu lagi. Hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Basically Rasul Paulus ngomong gini. Ini kunci buat kita semua. Kamu tahu, Yesus mati buat kamu. Kamu sadar bahwa Yesus mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kamu. Iya. Kamu berterima kasih gak itu? Iya. Saya mau kasih tahu. Yesus gak hanya mati buat kamu dan saya. Tetapi Yesus juga mati buat orang Madura, orang Cina Medan, orang Batak, orang Papua, orang yang punya bau badan, orang yang punya bau wangi, orang yang rambutnya keriting, orang yang rambutnya lurus, orang yang kulitnya putih. Yesus mati untuk mereka juga. Amin saudara. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Amin. Yesus mati buat saudara. Amin saudara. Ini yang menjadi kunci dari segala-galanya saudara. How? Gimana caranya mengasihi? Yesus mengasihi mereka. Sama seperti Yesus mengasihi saya. Ayo sama-sama ngomong yuk. Yesus mengasihi mereka. Sama seperti Yesus. Ini orang Chinese ngomong. Yesus mengasihi cungkok ren, indi ren, bu ren, semua ren. Sama seperti Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi. Ini untuk orang yang suka bilang mungkin prejudis terhadap orang Chinese. Ya, Yesus mengasihi Cina Medan, Cina Hollandspreken, Cina Guangdong, Cina Hokkien. Yesus mengasihi mereka sama persis Yesus mengasihi Anda. Bilang Yesus mengasihi milioner, konglomerat,
DPRD, ketua DPRD, gubernur, wali kota, persis sama juga Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi pemulung, tukang becak, waria, lesbian, gay, sama seperti Yesus mengasihi saudara dan saya. Ada amin, saudara. Wow. Kalau saudara melihat itu, saudara sadar kan? Kamu juga gak kebagusan. Tapi lihat kasih Tuhan buat kamu. Kamu juga sering gagal. Kamu juga sering berdosa. Kamu juga keras kepala. Kamu juga penuh dengan kesombongan. Tetapi Tuhan mengasihi kamu dan memberikan kasih karunia kepada kamu. Kalau kamu melihat dirimu bahwa kamu juga gak kebagusan. Kamu ngelihat orang lain. Oh iya, Tuhan juga mengasihi dia. Sama seperti Tuhan mengasihi kamu, orang yang tidak sempurna. Amin, saudara. Jadi kalau saudara ketemu sama orang yang, saudara saya baru sebelum khotbah ini, selama beberapa minggu ini, saya mengalami hal-hal yang luar biasa, saudara. Disalah mengerti, difitnah, tapi saya belajar untuk begini, saudara. Terang yang ada di dalam saya perlu saya sinarkan kepada orang. Meskipun saya nggak salah, saya mau minta maaf. Habis minta maaf masih dikuliahi 10 poin. 1, kamu bla 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 bla. 2, bla 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 bla. 3, bla bla bla. Maaf Pak, yes. Karena kalau saya nggak bisa menerima, maka saya menghalangi lampu ini, terang ini untuk menyinari hidup orang itu. Amin, saudara. Kadang-kadang kita terangnya sudah ada di sini, tetapi kita yang tidak mau untuk bisa menghargai bahwa kasih Kristus itu juga sama buat mereka juga. Amin, saudara. Amin, saudara. Hari ini, saudara, Tuhan ingin membuka mata kita. Kadang-kadang kacamatanya jangan pakai kacamata saudara. Perlu pakai kacamata Kristus. Perlu pakai kacamata salib. Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia melihat semua orang. Dia melihat Bhinneka Tunggal Ika. Dia melihat, Tuhan, aku berdoa untuk orang Indonesia. Aku berdoa untuk suku-suku yang ada. Ada 250 dialek yang ada di Indonesia. Ada berapa ribu macam suku yang ada di Indonesia. Dia mengasihi mereka semua. Dan tidak cuma itu, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Kok nggak bisa ini? Diklik. Ya. Nggak bisa ya? Nah. Terus dia bilang gini. Aku menulis kepada kamu, hai apa saudara? Anak-anak. Terus dia menulis kedua kepada siapa? Bapak-bapak. Saudara gini loh. Kenapa sih? Yohanes gak cuma hanya ngomong untuk berbagai macam orang, tetapi dia juga ngomong tentang berbagai macam umur. Anak-anak di sini ngomongin tentang teenager, remaja. Masih ingat gak? Anda-anda yang remaja, aduh kapan ya aku punya pacar gitu. Kapan ya aku iso gandengan ambil wong terus nyetir mobil gitu loh. Punya date gitu loh, saudara. Yohanes juga ngomong sama bapak-bapak. Kalau sudah punya istri, saudara, istri aja. Kadang-kadang kan gini kan, bapak-bapak. Aduh rek, aku diajakin golf gitu. Sayang, aku boleh gak ikutan golf sama temanku gitu. Ah, enggak bisa. Oh ya sudah. Waduh bro, aku enggak boleh golf bro gitu, saudara. Mungkin bapak-bapak bilang gini, enak ya dulu waktu masih single gitu, saudara. Yang single-single bilang enak ya nanti kalau aku sudah kawin gitu, saudara. Yang single kepingin kawin, yang sudah kawin kepingin enak ya single gitu, saudara. Yang masih kecil, kapan ya aku grow up. Anak saya yang nomor 2 itu Jedediah, dia bilang gini, I cannot wait until I grow up. Dia bilang begitu, saudara. Saya nggak bisa nunggu. Kayaknya saya kalau jadi dewasa lebih enak, begitu, saudara. Mungkin karena kebanyakan disuruh-suruh sama papa mamanya, begitu, saudara ya. Tetapi Yohanes cuma mau bilang gini loh. Hey, kamu tuh jangan nggak puas dengan keadaanmu yang sekarang. Anak-anak kepingin jadi kayak bapak-bapak kepingin jadi single lagi. Terus orang-orang muda, dibilang orang-orang muda. Kamu kalau masih single sekarang, artinya nikmatilah. Enjoy the moment, rayakan. Waktu kamu masih single ini, Tuhan mempunyai kasih karunia yang cukup buat kamu. Untuk kamu bisa hidup to the full. Untuk supaya kamu hidup pada hidup yang berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu sekarang sudah punya istri, sudah punya anak, artinya Tuhan juga punya anugerah yang cukup buat kamu. Untuk kamu bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu masih single, kamu masih anak-anak, nikmati bahwa Tuhan
dengan kasih karunia-Nya menopang kamu dan memberkati kamu di dalam setiap musim hidup kita. Apakah saudara sedang merintis pekerjaan? Apakah saudara sedang cari pekerjaan? Saudara meniti karier? Kalau saudara sekarang sudah bisnismu sudah mapan, enjoy that. Enjoy every moment. Bahwa Kristus itu ada bersama dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Hari ini saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami, tapi satu hal yang saya tahu. Di dalam semua perbedaan, Kristus menyatukan kita. Injil menyatukan kita, kasih Kristus menyatukan kita semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, tidak ada yang laki-laki, tidak ada yang perempuan, tidak ada yang Batak, tidak ada yang Jawa, tidak ada yang Cina, Holland, tidak ada yang Cina, Medan, tidak ada yang Cina, Hokkien. Semuanya satu di dalam Yesus Kristus. Yang setuju bisa tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Saudara mau? Saudara mau? Saudara bisa agapau, menghargai apa yang Kristus sedang lakukan di dalam hidup orang lain. Karena Kristus gak cuma mati buat saudara, tetapi dia mati buat teman-teman kita. Terutama teman-teman yang sepelayanan. Saya gak tahu, mungkin saudara ada kebencian, ada ganjelan, ada yang perlu diampuni. Lakukan itu. Saya nggak tahu dalam rumah tangga saudara cekcok dengan istri, mertua, menantu, saudara nggak enakan. Biarlah surat Yohanes ini memberikan pemulihan buat saudara. Hormati, hargai apa yang Kristus sedang lakukan di dalam hidup orang itu. Amin. Ada satu ini. Ini orang Indonesia. Toh orang satu toh. Siji. Kita orang satu. Orang Papua, Nyong Ambon, Nyong Java, Nyong Manado, Nyong Batak, Nyong Blaster. Kita semua satu di dalam Kristus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yeay, amen. Saudara, mari sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama bangkit berdiri. Katakan pada kanan kirimu, aku mengasihi kamu bro. I love you man. Amen. Yes, amen. Kita akan akhiri dengan ini. Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Kita baca yang keras. Bisa ditampilkan di tengah? Alright, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara bisa lihat sekeliling. Saudara lihat sekeliling. Yes, lihat. Di sini bukan gereja orang Chinese. Di sini juga bukan gereja orang Jawa. Di sini bukan gereja orang kaya. Di sini juga bukan gereja menengah ke bawah. Bukan. Semua ada di sini. Inilah gambaran surga. Di mana Tuhan mengasihi semua orang. Amin saudara. Dan dibilang begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Baca. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Amin saudara. Katakan, saya berhak menerima janji Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, hancurkan segala tembok-tembok yang ada.